Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 7 KID 2024A dengan saya, Kartika Safira dengan NIM akhir 049 dan rekan saya, Hopipa Indah Parawansa dengan NIM 067. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempresentasikan hasil dari diskusi kita pada LKM 2, yaitu enkripsi asimetrik dengan JNUPC. Nah, langsung saja ke prosesnya. Nah, yang pertama di sini kita akan melakukan instalasi GPG, yaitu dengan memasukkan perintah GPG version pada PowerShell ataupun Linux. Di sini saya menggunakan Linux. Nah, dengan perintah GPG version ini kita bisa melihat versi berapa yang kita gunakan dan juga kita bisa melihat beberapa algoritma yang bisa kita gunakan di GPG version ini. Setelah itu kita akan memverifikasi key pair. Nah, di sini kita bisa memasukkan perintah GPG list key dan juga GPG list secret key. Nah, untuk GPG list key sendiri di sini kita bisa melihat pub yang artinya adalah pub public key. Bisa kita lihat di sini ada E2 dan seterusnya dan juga ada deretan fingerprint yang sangat panjang ini. Nah, kemudian untuk list secret key sendiri, jika tadi di sini di atas adalah pub, maka di bawah adalah sec yang artinya secret key. Oke, lanjut ke selanjutnya itu adalah perbedaan output dari GPG list key dan GPG secret key. Nah, seperti yang sudah kita lihat tadi, perbedaannya sudah sangat jelas bahwasanya jika GPG list key dia hanya menampilkan kunci publik dan pada perintah GPG secret key dia menampilkan secret key saja. Nah, kemudian untuk KID. Nah, KID itu apa sih? Nah, KID itu eh, tadi kan di sini kita bisa melihat bahwasanya ada deretan angka dan huruf yang sangat panjang ini yang kita sebut namanya fingerprint. Nah, untuk kayak ID ini kita bisa buat dengan cara mengambil 8 digit dari belakang untuk fingerprint ini sendiri. Nah, di sini saya bisa melihat bahwasanya kayak ID saya Safira itu ada 78BED1CD. Sesuai dengan di sini 8 digit terakhir dari fingerprint. Dan teman saya ada E3BB9D50. Nah, jadi ringkasnya itu semacam ringkasan dari fingerprint yang panjang tadi. Kalau misalnya kita gunakan kan bakalan sangat susah. Nah, jadi diringkas kita hanya ambil 8 digit akhir biar lebih mudah dipakai gitu. Yang fungsinya itu untuk mengidentifikasi kunci dari nanti jika kita mendapatkan message kita bisa menggunakan kayak ID dari kita sendiri gitu. Yang untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, melakukan enkripsi untuk diri sendiri. Nah, sebelum melakukan enkripsi, pertama kita harus membuat satu file rahasia dulu yang akan kita enkripsi. Untuk file rahasianya, kita bisa membuat file rahasianya langsung di command prompt-nya atau PowerShell yang digunakan, atau bisa juga menggunakan text editor lain yang kita simpan dalam folder txt, kemudian disimpan dalam file di mana command prompt atau PowerShell-nya itu berjalan. Setelah file dibuat, selanjutnya kita melakukan enkripsi. Enkripsi kita melakukan dengan perintah JPG, encrypt, recipients, kemudian masukkan public key kita, kemudian masukkan juga nama file rahasia yang sebelumnya telah kita buat. Setelah power dijalankan, maka proses enkripsi selesai. Kita juga bisa membuka filenya di TXT-nya langsung. Next. Selanjutnya, setelah melakukan enkripsi pada file sebelumnya, kita bisa melakukan dekripsi pada file yang sebelumnya telah kita enkripsi menggunakan perintah JPG, decrypt, kemudian nama file yang sebelumnya telah kita enkripsi. Ketika kita menjalankan perintah ini, sistem atau PowerShell akan menanyakan kita pas-fase untuk dimasukkan. Setelah memasukkan pas-fase, maka proses dekripsi akan selesai. Next. Untuk pertanyaan B, pertama, mengapa Anda perlu memasukkan passphrase saat deskripsi? Passphrase itu diperlukan saat proses dekripsi karena berfungsi untuk mengungkap key yang disimpan dalam keadaan enkripsi. Dengan begitu, hanya pemilik private key yang memiliki passphrase yang dapat mengakses dan melakukan proses dekripsi. Pertanyaan kedua, apa yang terjadi jika Anda mencoba dekripsi tanpa memiliki private key?
Jika kita mencoba melakukan dekripsi tanpa memiliki private key, proses dekripsi akan gagal. Sistem akan menolak permintaan karena private key itu merupakan komponen utama yang diperlukan dan penting untuk membuka data yang terenkripsi dengan public key. Pertanyaan ketiga, jelaskan perbedaan antara enkripsi simetris dan enkripsi asimetris berdasarkan praktikum ini. Perbedaan utama antara enkripsi simetris dan asimetris itu terletak pada key yang digunakan. Pada enkripsi simetris, hanya menggunakan satu key yang sama untuk melakukan proses enkripsi dan proses dekripsi. Sementara itu, pada proses enkripsi asimetris menggunakan dua kunci yang berbeda, yaitu public key untuk melakukan enkripsi dan private key untuk melakukan dekripsi. Next. Oke, selanjutnya kita akan melakukan memberikan message kepada partner kita. Nah, yang pertama di sini langkahnya adalah kita mengekspor public yang kita punya untuk dikirimkan ke partner. Nah, jadi kita bisa masukkan perintah GPG, terus kita masukin pop dengan ini apa sesuai dengan yang udah kita buat tadi. Kemudian ada armor export ke email kita. Nah, nanti di situ bakal eh, keluar file yang nanti bisa kita masuk ke dokumen yang ke folder yang udah kita bikin. Nah, nanti dari situ kita kirim file itu ke partner kita bisa lewat WhatsApp gitu. Nah, kemudian setelah kita mendapatkan public key dari partner, kita akan mengimport public key itu dengan perintah gbg import. Kemudian kita masukkan public key yang dikirim tadi. Nah, nanti akan muncul ada nama dan juga pengirimnya begitu. Nah, setelah itu bisa kita cek lagi list key atau list yang udah ada di list key yang sudah ada sekarang ini. Nah, bisa kita tahu bahwa di sini ada dua list key, yaitu dari list key saya sendiri Kartika dan list teman saya yaitu Hopipa. Nah, setelah itu di sini kita diperintahkan untuk membuat file rahasia untuk partner. Caranya seperti waktu kita awal tadi, kita hanya perlu memasukkan, mengecho, kemudian memasukkan pesan yang mau kita kirim, dan kemudian membuat file baru yang di sini saya memberi nama message for Hopipa. Dan kita bisa masukkan isi pesan-pesan lagi dengan cara menambahkannya di file yang sudah kita buat tadi. Nah, setelah itu, setelah file itu sudah terbuat, kita akan melakukan enkripsi isi pesan untuk kita kirimkan ke partner kita. Di sini dengan cara GPG encrypt dan kita resipien ke alamat email penerima message yang mau kita kirim. Di sini saya masukkan email partner saya itu Viva. Begitu nanti setelah itu akan ada pertanyaan use this key anyway itu kita jawab iya aja. Oke, next. Nah, setelah kita mendapatkan file itu, kita akan mendekripsikan filenya dengan perintah gbg decrypt. Kemudian kita ambil dari yang sudah dikirimkan partner kita, terus kita masukin message for Safira. Nah, nanti di situ kalau misalnya sesuai dengan key-nya, itu akan muncul pesan yang udah dia kirim ke aku gitu. Nah, namun sebelum saya bisa membuka pesan ini, terlebih dahulu harus memasukkan pasparasenya. Jadi kalau misalnya pasparasenya salah, maka filenya nggak bisa dibuka. Nah, itu harus sesuai dengan yang kita awal tadi. Oke, next. Untuk pertanyaan di bagian ini, yang pertama, kenapa kita harus pakai public key partner buat enkripsi dan bukan private key kita sendiri? Nah, kenapa kita pakai itu? Karena kalau kita pakai public key partner buat enkripsi, itu agar hanya cuma dia aja yang bisa buka atau cuma dia yang bisa ngedekripsi karena hanya pemilik private key partner yang bisa buka itu. Yang kedua, apa yang terjadi ketika kita mencoba dekripsi file yang dienkripsi untuk partner pakai private key kita sendiri. Nah, kalau kita mencoba dekripsi file yang dienkripsi buat partner tapi pakai private key sendiri, maka proses dekripsinya itu akan gagal karena ya nggak sesuai. Yang ketiga, mengapa kita perlu memasukkan pasprase saat kita
melakukan proses dekripsi tadi. Nah, jadi kan waktu kita mau dekripsi tadi, sebelum muncul isi pesannya, kita harus masukin pas-pasnya dulu kan. Nah, itu tujuannya agar menjaga keamanan karena pada saat enkripsi asimetrik tadi kan butuh dua kunci berbeda yang untuk melakukan proses enkripsi dan juga dekripsi. Nah, public key itu untuk melakukan enkripsi, kemudian ada public key itu untuk melakukan dekripsi. Yang mana itu dapat menjamin keamanan karena private key itu tidak untuk dibagikan. Nah, setelah itu ada multiple recipients. Nah, ini adalah soal bonus. Nah, di sini kita diminta untuk agar membuat some file yang bisa dibaca oleh tiga resipien. Nah, tadi kan kita hanya dari dua pihak saja ya, penerima dan pengirim. Nah, sekarang ada tiga pihak yang bisa mengakses. Jadi, di multiple recipients ini, GPG mengenkripsi file menggunakan public key dari setiap penerima dalam satu file yang terenkripsi. Nah, kemudian GPG ini bakal nyimpan beberapa session key yang masing-masing itu bakal terikat pada resipien yang berbeda. Nah, jadi nanti pada saat file didekripsi, GPG bakal nyari session key yang cocok dengan private key milik pengguna. Jadi yang pertama kita bisa bikin filenya dulu, habis itu kita nambahin ada tiga resipien, yaitu saya, partner saya, dan juga satu teman saya lagi. Gitu. Nah, untuk cara kerja sendiri, GPG bakal mengenkripsi filenya pakai public key dari penerima. Satu file GPG itu berisi dari beberapa session key yang terenkripsi yang udah kita buat tadi. Nah, jadi kalau masing-masing resipien dapat membuka file dengan private key mereka sendiri-sendiri gitu. Nah, keuntungan dari multiple recipients ini itu cukup membuat satu file terenkripsi buat banyak orang. Jadi kita cuma butuh satu file aja biar yang terenkripsi tapi bisa kita bagiin ke beberapa orang dan juga lebih efisien dan aman. Dan hanya resipien yang punya private key yang bisa membuka file sehingga aksesnya tetap terkontrol. Jadi yang bisa membuka ya hanya yang kita bikin resipien di sini aja gitu. Next, buat pertanyaannya bisa dilanjutkan. Baik, di pertanyaannya, bagaimana JPG menyimpan informasi tentang multiple recipients dalam satu file encrypted? Jadi, JPG itu menggunakan satu session key untuk mengenkripsi file. Nah, agar semua penerima itu bisa membuka filenya, JPG tidak menggunakan isi file, melainkan session key itu sendiri yang dienkripsi ulang menggunakan public key semua penerima, yang kemudian disimpan sebagai beberapa blok metadata di kolom file. Setiap penerima bisa membuka file yang sama karena dia punya satu private key yang cocok untuk membuka satu blok session key. Begitu session key dibuka, maka file bisa dekripsi oleh siapa saja. Next. Nah, untuk yang selanjutnya kan di sini kita disuruh untuk mengecek trash level. Nah, di sini bisa kita lihat ada beberapa tampilan dari trash level ada 1 sampai 5. Ada yang pertama itu ada no or say. Kedua bisa kita lihat di sini. Nah, kita di sini bakal menjelaskan satu persatu perbedaan juga fungsinya. Yang pertama adalah I don't know or won't say. Yang artinya kalau kita belum tahu apakah pemiliknya ini bisa dipercaya atau enggak. Yang kedua ada I don't trust, artinya ya kita nggak percaya sama sekali sama pemilik kayak ini. Yang ketiga ada I trust marginally, yang artinya kita percaya sedikit, tapi kita belum sepenuhnya percaya, jadi masih 50-50 gitu. Yang keempat ada I trust fully, yang artinya kita sepenuhnya percaya bahwa pemilik kayak ini tuh benar-benar ya punya orang itu tadi. Terus yang terakhir ada I trust ultimately, yang artinya level kepercayaan tertinggi, yang yaitu hanya buat kayak milik sendiri. Ya, nanti di sini kita tadi kan kita mendapatkan perintah untuk memilih truthfully. Nah, di sini kita memilih nomor 4. Nah, kemudian bisa kita save dari keychain-nya tadi. Nah, untuk kesimpulannya, jadi GPG ini adalah sebuah alat enkripsi yang tentunya sangat aman dan juga fleksibel untuk melindungi data dengan menggunakan public key dan juga private key. Nah, public key itu digunakan buat mengenkripsi dan private key itu untuk mendekripsi. Singkatnya seperti itu, GPG. Nah, jadi
kenapa kita harus punya public key dan juga private key sendiri itu biar cuman pemilik private key yang bisa membuka data tersebut. Jadi fitur yang kayak multiple recipient tadi tuh kan bisa memungkinkan satu file terenkripsi dan tuh bisa digunakan oleh banyak penerima. Tapi itu nggak akan mengurangi keamanan. Jadi pokoknya yang udah masuk ke list key tadi yang bisa mengakses file itu. Nah, secara keseluruhan, CPG itu fungsinya buat memastikan kerahasiaan, integritas, dan juga mengontrol akses dalam proses pertukaran data. Baik, itu sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.